Mohon maaf Buya yang mulia, izin bertanya. Bila mana ibunya hanya mementingkan uang terus dan membeda-bedakan antara anak yang berhasil dengan yang tidak berhasil. Bahkan ibunya ini punya banyak kontrakan, kos-kosan, dan anaknya ini tinggal di salah satu kontrakannya, malah disuruh bayar setiap bulannya. Menurut Buya, bagaimana menghadapi orang tua seperti ini? Maaf, saya heran lihatnya, seorang ibu sudah tua masih ngeributin uang terus, dan masih ngerti bisnis bank juga. Minta uang bayar kos-kosan pada anaknya. Bagaimana ini Buya? Terima kasih Buya. Masya Allah. Anda anak yang soleh insya Allah setelah dengar suara ini. Anda ini bagaimana? Bayar kos-kosan ke ibu aja bingung. Kalau ada ke tempat lain berani bayar. Kenapa bayar ke ibu tidak berani Anda? Hah? Anda ini siapa? Kalau Anda ngekos tempatnya orang, Anda bayar atau tidak? Bayar kan? Tapi kenapa ngekos tempatnya ibu saja bayar gak berani? Bukankah untuk ibumu sendiri? Apa yang Anda berikan buat ibu? Ayo. Kadang kita ini tidak bisa melihat kebaikan untuk ibu. Maunya nuntut saja. Mas saya tegur Anda ini. Khawatir saya, orang seperti Anda lalu punya prasangka buruk terus kepada ibumu, gak akan beruntung Anda. Saya ingatkan Anda. Tapi Anda berani bertanya karena Anda ingin benar. Maka saya tegur dengan keras begini, setelah ini Anda akan benar insya Allah. Siapapun dari kita jangan memikirkan ibu kita adil atau tidak adil. Kita tidak tahu apa yang telah bersiapkan ibu untuk kita. Karena mungkin karakter kita karakter orang yang suka trader. Sehingga urusan dengan kita, ibu kita pakai disiplin. Bisnis, utang. Kenapa? Kita suka trader. Dan saya menemukan. Ngomong itu saya didik Bu ya. Anak saya yang satu ini kalau tidak begitu nggak bisa Bu ya. Pinjam catat, hitam di atas putih. Pakai materai. Ada saksi. Dengan anaknya begitu. Iya kan saya didik. Karena dia suka trader. Dia suka pinjam kepada saudaranya nggak pernah kembali. Dididik. Oh ternyata ibunya mendidik. Mungkin ibu Anda mendidik Anda biar disiplin. Jangan suudzon sama ibu. Adapun kalau ibu Anda memberikan kepada yang lain yang cukup dan sebagainya, ya dari mana? Anda tidak boleh prasangka buruk. Mungkin telah menyiapkan untuk Anda. Dan memang dia berhak untuk dibegitukan karena hatinya baik. Tidak seperti Anda prasangka buruk. Mohon maaf saya tegur. Mohon maaf karena biar Anda baik. Saya sedih kalau ada anak prasangka buruk kepada ayahnya, menganggap ayah tidak adil dan sebagainya. Ayah tidak adil. Ini paling bahaya nanti kalau sudah meninggal dunia lah berebutan waris nanti. Naudzubillah model-model seperti ini. Harus saya tegur dengan keras tanda sayang saya kepada Anda. Jujur nih, kalau Anda ngontrak tempat orang lain bayar atau tidak? Bayar. Kepada ibu berani, kenapa tidak berani bayar? Kan aneh. Mestinya kalau kepada orang lain berani bayar, kepada ibu saya berani bayar. Kan ibu saya. Oh, ibu bukan miliknya beliau. Kita nyuri duitnya ibu juga nggak boleh kok. Masa saya bayar? Mungkin bayarnya akan ditabungkan buat Anda nanti suatu ketika nanti. Hanya sekarang belum waktunya. Atau mungkin Anda tergolong orang yang boros, nggak beraturan dia. Atau termasuk orang yang tidak pernah bersyukur sehingga orang tua di saat memberi harus semacam ada hitung-hitungan. Padahal bukan ingin hitung-hitungan. Agar tahu sang anak ini bahwasanya ini ada nilainya. Itu bisa jadi. Tolong kepada semua anak perhatikan masalah ini. Jangan sekali-kali kita menduga orang tua kita tidak adil. Karena itu meracuni diri Anda sendiri. Kita tidak tahu apa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita di saat kita belum sadar apa yang diberikan. Mungkin pengobatan waktu kita sakit berapa banyak yang sudah kita ambil untuk kita. Misalnya, kita tidak pernah tahu, nggak pernah bayar, nggak pernah kita pakai DP ke ibunda kita. Hah? Jangan sekali-kali mengatakan ibumu tidak adil. Awas. Kalaupun ternyata benar-benar tidak adil, bukan berarti Anda harus menuntut. Oh, duit-duitnya beliau. Hanya perlu kita ingatkan, hei para orang tua, jangan sampai Anda tidak adil kepada siapapun, kepada anak-anakmu. Karena itu memicu permusuhan di antara mereka. Itu nasihat untuk orang tua, tapi sebagai anak, jangan sekali-kali Anda mengatakan orang tua Anda tidak adil. Karena kapan di hati Anda ada kecurigaan ketidakadilan, sebetulnya itu adalah kekotoran hati Anda. Nggak bisa khusnudon kepada ibu. Waktu itu ada bertanya, Bu ya, saya ini ternyata ibu saya sudah sama ayah, sama abang saya memiliki rumah dan sebagainya gini-gini. Saya tidak pernah dikasih apa-apa. Saya tanya, kau sudah menikah? Belum. Nah, kau belum menikah, minta rumah. Mau ngapain dengan rumah? Ini kan kurang ajar ini anak. Nikah baru kasih rumah sama ibumu nanti. Dan rumah ibunya juga tidak ada, anaknya cuma 2. Abangnya dibuatin rumah. Coba hati busuk sang anak itu. Abang pertama menikah dibuatin rumah sama ibunya. Rupanya sang anak pengen punya rumah sendiri dan sebagainya. Rumah ibumu juga untuk kamu nanti pada akhirnya bisa-bisa. Memang ada kebusukan di hati anak, hati-hati. Maka saya ingatkan anak-anak jangan prasangka buruk dengan ayahmu dan ibundamu. Itu duit-duitnya suka-suka mau dikasihkan siapapun. Memang di sana ada nasihat lain lagi bahwasanya bapak dan ibu tidak boleh tidak adil. Tapi kita tidak boleh mengatakan orang tua kita tidak adil.
Mohon maaf penanya yang dimuliakan Allah, setelah ini Anda jadi istimewa. Anda akan membayar uang kontrakan dengan penuh kelegaan. Anggap saja ibu Anda orang lain harus saya bayar dengan disiplin waktu. Dengan senyum, ibu terima kasih. Saya sudah bisa ngontrak di tempatnya ibu. Makasih dengan kelembutan dengan lihat dengan perilaku Anda yang baik akan sepertinya ibunda Anda ini menjadi Anda berbeda itu karena Anda kayak begini ini kok. Anda begitu makanya kurang dekat dengan Anda. Sampai mengatakan ibu masih senang duit. Memang masa lagi masih hidup kan perlu duit namanya orang. Senang duit, senang apa tadi katanya bisnis dan sebagainya. Mungkin bisnisnya karena dia mikirkan anak-anaknya. Anda aja suudon, Anda berasangka buruk. Waduh. Yang bertanya langsung, waduh saya dimarah ibu ya ini enggak. Saya sayang kepada Anda. Saya tidak pengen Anda berlarut-larut. Memang begitu kadang-kadang yang namanya penyakit harus pakai operasi berat begini. Ini kalau hanya sekedar dielus-elus mungkin Anda nggak sadar-sadar. Saya pukul jeder begini. Sadar, Anda menjadi baik. Besok Anda bahagia. Anda baik dengan ibunda. Anda berdamai dengan ibunda. Anda tidak prasangka buruk dengan ibunda. Anda akan kaget dengan keberkahan yang Allah berikan kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab.